Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Rosidah dengan NIM 857525809 UPJJ Bandung Kota Banjar. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ekosistem darat. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen atau tumbuhan, konsumen atau hewan, dan dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan organik dan iklim. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem secara alami terbentuk dari proses secara alami. Sedangkan ekosistem buatan yaitu ekosistem yang sengaja dibuat manusia untuk menjaga keseimbangan hidup di dalamnya. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan kegiatan praktikum ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yang harus kita siapkan, pertama yaitu lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga aplikasi barometer, yang keempat lingkungan sekitar. Pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup ya, suhunya mencapai 33 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya yang kering ya, karena sekarang lagi musim kemarau. Kemudian kita akan mengamati komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama di sini ada pohon albasiah. Yang kedua tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga pohon kelapa. Yang keempat pohon kopi. Yang kelima tanaman binahong. Kelima, tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama yaitu semut, yang kedua kupu-kupu, yang ketiga burung, yang keempat nyamuk, dan yang kelima yaitu tupai. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita akan menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati yaitu cahaya. Cahayanya di sini sangat terik. Suhunya mencapai 20 derajat Celcius. Tanahnya di sini sangat kering karena musim kemarau. Tetapi untuk
kondisi airnya sangat cukup ya. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah yaitu yang pertama ada padi, yang kedua ada pohon pisang, yang ketiga ada pohon singkong, yang keempat rumput, kelima ada tanaman talas. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama yaitu ada keong mas, yang kedua ada belalang, yang ketiga ada kupu-kupu, lalu yang keempat ada kadal, dan yang terakhir ada ikan-ikan kecil. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Kesimpulan pengamatan hari ini adalah dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia.